Motif dibalik penusukan tragis yang menewaskan Ustadz Saidi di kawasan Pesing Garden, Kebun Jeruk, Jakarta Barat akhirnya terkuak. Tim patroli perintis presisi Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan patroli setiap malam. Dalam patroli tersebut berhasil mengamankan 3 remaja yang sedang tawuran. Kapolres Tabes Semarang meliris ungkap kasus peredaran narkoba dengan menangkap Robito, seorang tersangka utama, dan menyita sabu dalam jumlah besar. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 27 Mei 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polda Jawa Barat menyebut pengejaran terhadap daftar pencarian orang dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon tidak ada yang lain selain Peggy Setiawan. Dengan ditangkapnya Peggy Setiawan, total pelaku pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini berjumlah 9 orang. Namun demikian, Polda Jabar siap melakukan pendalaman kembali jika nantinya ada dugaan tersangka lainnya. Vina Eki yang telah diputus oleh pengadilan terhadap 8 tersangka lainnya. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Pemirsa, motif dibalik penusukan tragis yang menewaskan Ustadz Saidi di kawasan Pesing Garden, Kebun Jeruk, Jakarta Barat akhirnya terkuak. Pelaku berinisial MGS mengaku melakukan penusukan karena hubungan asmaranya dengan cucu korban tidak direstui. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Sahdudi mengungkapkan motif penusukan yang menewaskan Ustadz Saidi di kawasan Pesing Garden, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
Pelaku merasa kesal karena tidak mendapat restu dari kakek dan ibu kekasihnya. Pelaku juga marah karena kekasihnya telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Pelaku yang tertunduk dan menahan sakit akibat luka tembak di kakinya karena melawan saat penangkapan mengakui bahwa perbuatannya sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Namun, baru dieksekusi sekarang untuk memastikan bahwa keluarga dan warga sekitar telah melupakan pelaku. Penyidik yang melakukan kegiatan undercover berhasil menemukan aktivitas pelaku di rumahnya di Kampung Muara Bahari, RT 09 RW 15, nomor 4, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Setelah memastikan ciri-ciri pelaku sesuai dengan apa yang sudah dilakukan proses penyelidikan dan juga barang bukti kendaraan bermotor yang digunakan oleh pelaku dalam melaksanakan aksinya, maka penyidik langsung melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap pelaku. Pada akhirnya pelaku diketahui bernama MGS alias Galang, umur 24 tahun. Saat ini yang bersangkutan tidak bekerja, status belum menikah, alamat sesuai KTP di Warujaya, RW 04, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penusukan terjadi pada pertengahan Mei tahun 2024 saat korban hendak melaksanakan sholat subuh di Musola Uswatun Hasanah Pesing Garden. Pelaku tiba-tiba menyerang dari belakang dengan pisau ketika korban sedang mengambil air wudhu. Korban yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit Geraha Kedoya oleh pihak keluarga. Namun, nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Semarang di Aula Polrestabes Semarang meliris ungkap kasus peredaran narkoba dan menangkap Robito, seorang tersangka utama, dan menyita sabu dalam jumlah besar. Robito mengaku barang tersebut diambil dari kebun di kawasan industri Candi yang dijual eceran di Pekalongan. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar melalui Sat Narkoba Polrestabes Semarang berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan menangkap Robito, seorang tersangka utama, dan menyita sabu dalam jumlah besar. Operasi berlangsung di lampu merah Jerakah, Jalan Siluwangi, Kelurahan Purwoyoso, Kota Semarang. Saat Robito digeledah, polisi menemukan tas selempang berwarna hitam berisi 2 kotak berwarna kuning dengan masing-masing kotak berisi 2 klip plastik berisi sabu dengan berat total 2 kg. Atas nama tersangka Robito ini dengan barang bukti 2 kg sabu, juga melalui proses pembelian terselubung yang dilakukan oleh tim dari Satuan Narkoba dengan barang bukti 2 kg sabu-sabu, dan ditangkap pada tanggal 14 Mei kemarin, ya, kurang lebih maghrib 17.40 sore, dan terjadi di traffic light Jerakah dan Siliwangi Ngalian. Saat diinterogasi, Robito mengatakan sabu berasal dari Mr. N yang diambil di kebun kawasan industri Candi dan diinstruksikan untuk dijual eceran di Pekalongan. Robito dijanjikan upah sebesar 20 juta rupiah, namun saat ditangkap baru dibayar 1 juta rupiah. Dari Humas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin ekspos temuan gas LPG 3 kg di stasiun pengisian bakar LPG di Tanjung Priok, Jakarta yang tidak sesuai takaran. Penyegelan dilakukan karena ditemukan adanya ketidaksesuaian penyegelan dan berat. Gas LPG yang ditemukan dan disegel berkurang 200 hingga 700 gram. Saudara, siang ini kita berada di lokasi Patra Trading SPBE Tanjung Priok, stasiun pengisian bahan bakar LPG. Kita sudah cek, ini LPG yang 3 kilo yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas, ya.
setiap hari digunakan, setiap hari dipakai. Ternyata setelah kita cek, nah ini hari ini kita temukan harusnya 3 kilo, ternyata isinya antara 2,8 sampai 2,2. Ya, sudah ditemukan 11 titik, itu rata-rata satu hari dihitung kerugiannya hampir 2 miliar satu hari. Jadi kalau 11 banyak, apalagi kalau seluruh Indonesia. Oleh karena itu terima kasih teman-teman ini dalam pengawasan. Saya berharap disebarluaskan agar masyarakat tahu dan pelaku usaha di sektor ini juga mengetahui dan menghentikan segera kegiatan-kegiatan culas curang yang merugikan masyarakat itu. Kita juga mengimbau para bupati, wali kota untuk turun ya melakukan pengawasan, baik pada gas 3 kilo, pom bensin, ada gas 12 kilo, ada timbangan lainnya termasuk air dan sayur. Pemirsa, kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya membakar sejumlah bangunan sekolah dan kios serta melakukan aksi penembakan di distrik Paniai Timur, Papua Tengah. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Kombes Pol Faisal Ramadhani mengatakan kejadian bermula saat 2 orang KKB mendatangi sebuah kios dan berpura-pura membeli rokok. Dua orang kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Undius Kogoya II berpura-pura membeli rokok di sebuah kios warga di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Namun tiba-tiba salah satu KKB mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan. Korban berhasil menghindar dengan masuk ke dalam rumah dan tembakan meleset mengenai helm di dinding rumah, lalu kedua KKB kabur. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno juga mengatakan setelah melakukan penembakan, KKB membakar kios dan gedung sekolah dan sempat terjadi aksi kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Sementara bangunan sekolah yang dibakar adalah gedung sekolah YPPGI Kepaskopo Paniai. Para guru dan keluarganya berhasil diamankan ke Mako Polres Paniai. Dari Humas Polda Papua Tengah melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtibmas Polsek Bangunrejo Bribka Leonardo menangkap napi anak yang kabur dari LPKA kelas 2 Bandar Lampung. Napi tersebut merupakan terpidana 9 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Bribtu Singgi, anggota Polres Lampung Tengah. Narapidana anak yang berinisial AE 17 tahun kabur dari lapas kelas 2 Bandar Lampung pada Senin 20 Mei 2024. Berdasarkan informasi dari Polres Lampung Tengah, AE ditangkap di Jalan Sinar Seputih, Kecamatan Bangunrejo di dalam mobil travel. Kronologi penangkapan yakni awalnya anggota Babin Kamtibmas bernama Bribka Leonardo Kiswanto mendapatkan telepon dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dari informasi tersebut, Bribka Leonardo bersama anggota Polsek Bangunrejo yang dipimpin oleh Kapolsek Ibtu Iskandar melakukan penghadangan. Terpidana AE lalu diamankan dari dalam mobil travel serta dibawa ke Mapolsek Bangunrejo, baru selanjutnya dikembalikan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sebagai informasi, AE adalah terpidana 9 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Bribtu Singgi, anggota Polres Lampung Tengah. Dari tim Humas Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.